Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk bab program linier. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan mudah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Pada materi hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu untuk menyelesaikan program linier, kalian perlu membuat model matematikanya terlebih dahulu, kemudian tinggal menentukan nilai optimum. Nah, bagaimana cara membuat model matematika? Yang pertama, tentukan variabelnya. Dalam bentuk kalian memisalkan X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Dan yang kedua, tentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu apa nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga yaitu fungsi tujuan. Nanti akan kita bahas juga langsung dalam contoh soal. Dan untuk menentukan nilai optimum, ini bisa menggunakan metode titik pojok. Ada metode lain juga yaitu namanya metode garis selidik. Tapi untuk hari ini saya hanya akan membahas untuk metode titik pojok. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai model matematika. Model matematika dari masalah program linier itu memuat 3 unsur yaitu variabel keputusan, syarat batas atau fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Nah, ini misalkan ada soal, bentuknya soal cerita seperti ini ya. Seorang pedagang mempunyai modal 5 juta. Ia berencana membeli 2 jenis tipe sepatu, yaitu sepatu A dan sepatu B. Harga beli sepasang sepatu A 80.000 dan sepasang sepatu B 100.000. Mengingat kapasitas kiosnya, pedagang tersebut akan membeli sebanyak-banyaknya 55 pasang sepatu. Keuntungan yang diperoleh dari sepasang sepatu A adalah 15.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari sepasang sepatu B adalah 25.000. Tentukan model matematika untuk persoalan di atas. Nah, ini pastikan kalian memahami dulu apa yang disampaikan dalam soal cerita ini. Langkah pertama untuk menentukan model matematika yaitu kalian menentukan variabel keputusannya atau gampangnya menentukan X dan Y-nya. Ya, kita misalkan X-nya itu banyak sepatu jenis A yang dibeli. Dan Y yaitu banyak sepatu jenis B yang dibeli. Setelah menentukan variabelnya, kita tinggal menentukan fungsi kendalanya. Kita pahami per kalimat ya. Kalimatnya tadi, pedagang mempunyai modal 5 juta. Harga beli sepasang sepatu A 80.000 dan sepasang sepatu B 100.000. Berarti nanti ini menjadi X ya, karena ini yang sepatu A, 80.000 X ditambah ini sepatu B 100.000, sedangkan B itu menunjukkan Y, berarti ditambah 100.000 Y. Nah, 5 jutanya itu untuk apa? 5 jutanya itu berarti sebagai yang bagian belakangnya, yaitu nanti bisa lebih dari atau kurang dari. Menentukan lebih dari atau kurang darinya, kita lakukan penalaran ya. Pedagang mempunyai modal 5 juta. Kalau kita punya modal 5 juta, berarti itu maksimalnya atau minimalnya kalau di dalam hal ini. Berarti kalau kita lakukan penalaran, otomatis ini barang yang kita beli harus tidak melebihi modal. Karena tidak melebihi modal berarti kurang dari. Atau kalian gampangnya kayak gini. Kalian mau beli sepatu A dan sepatu B, ya mentoknya ya 5 juta. Karena kalian punya modalnya hanya 5 juta. Jangan sampai melebihi 5 juta. Kalau melebihi 5 juta, nanti malah tidak terbeli. Nanti bisa kita tulis seperti ini. 80.000 X tambah 100.000 Y
kurang dari sama dengan 5 juta. Ini menunjukkan sepatu A, ini menunjukkan sepatu B, dan ini menunjukkan maksimal modalnya. Modalnya itu maksimal 5 juta. Nah ini, kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Kalau tidak bisa, ya sudah seperti ini saja. Ini bisa tidak? Oh ternyata bisa ya, menjadi 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 250. Berarti dibagi 20.000. Nah, sudah paham ya? Kalau belum paham silahkan diulang videonya. Dipahami dulu soal ceritanya juga. Terus kalimat selanjutnya, kapasitas kios dapat memuat sebanyak-banyaknya 55 pasang sepatu. Sebanyak-banyaknya 55, berarti boleh melebihi 55 tidak? Jelas tidak boleh. Artinya paling mentok 55. Berarti bisa kita tulis seperti ini. X menunjukkan sepatu A, Y menunjukkan sepatu B, mentoknya jumlahnya 55. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Selain dua fungsi kendala tadi, ada juga syarat yang memang harus dipenuhi dalam program linier, walaupun memang tidak tertulis dalam redaksi soal cerita, tapi ini memang harus terpenuhi ya. X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? X itu kan tadi menunjukkan, saya lihat dulu. X itu menunjukkan sepatu A ya. X menunjukkan sepatu A dan Y menunjukkan sepatu B. Artinya X ini itu harus bentuknya positif, Y-nya juga harus positif. Tidak boleh negatif. Tidak ada tidak masalah, 0 kan tidak masalah. Ini 0 juga tidak masalah, cuman harus positif seperti itu ya. Ini syarat mutlak lah ya ketika kalian mengerjakan program linier. Ketika sudah menentukan fungsi kendalanya, bagian bawahnya ditulis ditambah seperti ini. Kecuali nanti sudah disampaikan minimalnya di soal. Misal jumlah sepatu A minimal 25. Berarti nanti ditulis X lebih dari sama dengan 25 seperti itu. Kemudian ketika sudah fungsi kendalanya, kita tinggal menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu dilihat biasanya ada di kalimat terakhir-terakhiran di soal cerita. Kalimatnya tadi seperti ini ya, keuntungan yang diperoleh dari sepasang sepatu A adalah 15.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari sepasang sepatu B adalah 25.000. Artinya ini nanti jadi X dan yang ini nanti jadi Y. Kalau soalnya diminta menentukan sampai nilai optimum, yang ditanya pasti bentuknya berapa keuntungan maksimum yang diperoleh. Karena ini hanya menentukan model matematika, berarti cukup seperti ini. Ini jadi X, ini jadi Y, berarti menjadi seperti ini. Fxy sama dengan 15.000 X ditambah 25.000 Y. Artinya kesimpulannya ini bisa kita jadikan satu seperti ini ya. Model matematika persoalan di atas adalah ini. Yang pertama, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 250. X plus y kurang dari sama dengan 55. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya, ini hanya saya tambahkan ya. Tidak ditulis maksimumnya tidak masalah. Fungsi tujuannya yaitu 15.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, jika kalian merasa kesulitan dengan menganalisis kalimat yang ada di soal, bisa juga dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel. Kalian tulis saja ya. Ini tadi sepatunya yang jenis A, misalkan X, jenis B, misalkan Y. Ini ditulis total gitu. Kemudian ke yang bagian pertama, yaitu harganya. Tadi untuk jenis A, 80.000, untuk jenis B 100.000. Total modal yang kita punya 5 juta. Kemudian jumlahnya atau kapasitasnya tadi kan sebanyak-banyaknya 55.
Berarti kita tulis saja ini 1, dan yang ini 55. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungannya, tadi jenis A itu 15.000, jenis B 25.000. Ini kan totalnya tidak ada. Nah, berarti tinggal kita analisis per baris ya. Harganya 80.000 untuk A, 100.000 untuk B, totalnya 5 juta. Berarti menjadi seperti ini. Kurang dari sama dengannya ini kenapa? Sudah saya sampaikan ya di slide sebelumnya. Karena ini modal berarti mentoknya harus 5 juta. Untuk kalian belanja untuk dijual lagi kan tidak boleh melebihi modal. Modalnya 5 juta berarti ini jadi kurang dari sama dengan 5 juta. Kalau kurang dari modal tidak masalah karena nanti bisa untuk keperluan yang lain. Tapi kalau lebih dari justru nanti malah menambah pengeluaran kalian. Harus mengambil yang bukan modal. Yang bisa dipakai untuk yang lain malah masuk ke modal. Artinya kalau nanti kalian mendapatkan soal bentuknya hampir sama seperti ini, kalau bentuknya modal berarti ini bisa kalian simpulkan menjadi kurang dari sama dengan. Dipahami dulu redaksi soalnya. Kalau sesuai dengan contoh soal ini berarti nanti bentuknya kurang dari sama dengan. Ini disederhanakan menjadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi X plus Y kurang dari sama dengan 55. Karena kata-katanya yaitu sebanyak-banyaknya. Artinya maksimal 55. Tidak boleh melebihi 55. Berarti ini jadi kurang dari sama dengan. Terus yang baris ketiga, ini menunjukkan fungsi tujuan. Oh, ini dulu ya, saya tulis dulu syarat mutlaknya. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya, ini maksimum tidak ditulis, tidak masalah. Nah, 15.000 X tambah 25.000 Y. Tidak usah memikirkan lebih dari kurang darinya. Cukup ditulis seperti ini. Ya, topik kedua kita membahas mengenai nilai optimum. Setelah kita bisa menentukan model matematikanya, kita tinggal menentukan maksimum dan minimumnya dengan metode titik pojok. Metode yang akan saya pakai yaitu metode titik pojok. Untuk metode lain silahkan bisa dipelajari sendiri. Nah, pada umumnya harga optimum itu bisa maksimum, bisa minimum, itu terletak di ujung-ujung daerah penyelesaian. Oleh karena itu, nilai maksimum atau minimum dari suatu daerah penyelesaian tertentu dapat diselesaikan dengan cara substitusi titik yang ada di ujungnya atau di pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contohnya, tentukan nilai minimum dan maksimum dari ini ya, Z sama dengan 4X plus 2Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Berarti kita perlu menentukan karena ini kita tidak tahu daerah penyelesaiannya di mana. Sedangkan tadi sudah disampaikan kalau nilai optimum itu biasanya ada di titik pojok atau titik ujung daerah penyelesaian. Kita berarti perlu menentukan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Ya, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Misalkan ada sumbu koordinat seperti ini. Untuk garis yang pertama tadi ini ya, kita tinggal menentukan titik potongnya. Caranya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ini ketemu titik potongnya itu 0,4 dan 6,0. Berarti kalau kita buat garis menjadi seperti ini ya. Kemudian garis kedua, X plus Y sama dengan 5, titik potongnya berarti ini 0,5 dan 5,0 kita buat juga garisnya. Nah, jadinya seperti ini. Karena ini bentuknya pertidaksamaan, kita perlu menentukan daerah penyelesaiannya dengan uji titik. Menentukan uji titik, ingat berarti kita menggunakan titik yang tidak dilewati garis. Nah, apabila 0,0 tidak dilewati, kalian bisa menggunakan 0,0. Karena ini 0,0 tidak dilewati,
Saya menggunakan titik 0,0 ya, biar mudah. Kita ke yang garis pertama dulu, tadi 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Berarti x-nya kita ganti 0, y-nya ganti 0, menjadi 0 lebih dari sama dengan 12. Berarti betul atau salah? Iya, berarti salah ya. Karena salah, berarti untuk garis 2x plus 3y sama dengan 12, lebih dari sama dengan 12, daerah penyelesaiannya berarti ada di bagian atas ya. Karena 0,0 ini di bawahnya dan 0,0 bernilai salah. Berarti 0,0 tidak ikut penyelesaian. Berarti penyelesaian untuk garis 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12 ada di daerah atasnya. Kemudian, ini saya tulis ya, daerah atasnya penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita substitusi diperoleh 0 kurang dari sama dengan 5 berarti benar ya. Berarti 0 masuk penyelesaian. Berarti yang diarsir daerah bawah dari garis x plus y sama dengan 5. Saya beri tanda panah saja. Nah, ini ya, dan seterusnya. Oke, silakan ditulis dulu. X plus y kurang dari sama dengan 5. Dan masih ada yang lain juga kan ya. X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah sebelah kanan. Sini ya. Kemudian y lebih dari sama dengan 0 berarti daerah atas. Sanalah ya. Berarti tinggal kalian tentukan daerah penyelesaiannya yaitu yang ditunjuk oleh 4 anak panah ini. Kalau kalian bingung dengan metode anak panah seperti ini bisa menggunakan arsiran ya. Ini karena saya jelaskan seperti ini itu sifatnya agar mempermudah saja. Karena nanti kalau arsiran nanti malah terlalu numpuk. Ini saya gunakan metode anak panah. Nah, yang daerah ditunjuk oleh keempat anak panah yang berlawanan, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah, ada yang ke miring juga. Daerah mana? Kalau kalian lihat, ini itu hanya ditunjuk oleh 3 anak panah ya. Ini berarti 1, yang ini ya, yang ke sana. Kemudian ini berarti 3. Ini, dan ini. Nah, yang ini ditunjuk oleh 1, 2, 3, nah 4 juga ke sana. Berarti daerahnya itu ada di sini. Nah, ini itu DHP-nya. Ya, saya akan coba jelaskan dengan metode arsiran. Barangkali ada salah satu dari kalian yang sudah dilihat, sudah dipahami dengan anak panah tetap saja bingung, akan saya coba jelaskan dengan arsiran ya. Yang pertama, garis ini 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Bernilai salah, berarti 0,0 tidak ikut. Nah, untuk metode arsiran yang saya pakai itu, yang saya arsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Artinya nanti kesimpulan di akhir daerah yang bersih itu yaitu DHP-nya. Misal ini bersih berarti itu DHP-nya. Begitu ya. Yang saya arsir yang bukan penyelesaian. Atau yang bernilai salah itu yang saya arsir. Nah, untuk yang garis pertama 0,0 itu salah. Berarti 0,0 akan saya arsir. Daerah yang ada 0,0-nya akan saya arsir. 0,0-nya kan di sini berarti ini. Ini saya arsir. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Yang penting sudah menunjukkan. Kemudian, yang garis kedua, 0,0 bernilai benar. Bernilai salahnya berarti kan di seberang sana. Karena sini itu bernilai benar, berarti yang salah kan sebelah sana. Yang saya arsir di sebelah atasnya berarti.
Nah, sebelah sini. Bagian atasnya. Kemudian, X lebih dari sama dengan 0. Berarti itu bernilai benar itu daerah sebelah kanan sumbu Y. Berarti yang salah sebelah kiri. Berarti yang saya arsir sebelah kiri sumbu Y. Nah. Kemudian, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang benar di sebelah atas sumbu X, daerah salah ada di sebelah bawah sumbu X. Berarti seperti ini. Nah, inilah ya, kurang lebih seperti ini. Ini tadi biar memperjelas saya tambahin lah ya. Nah, untuk dikira ini. Nah, daerah penyelesaiannya itu mana? Berarti dilihat daerah yang bersih. Daerah yang tidak ada arsirannya. Daerah yang tidak ada arsirannya, berarti itu kan daerah ini kan. Nah, ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Saya beri tanda warna coklat seperti ini DHP-nya. Kalian silahkan tinggal memilih, bisa menggunakan yang anak panah, bisa juga menggunakan arsiran. Mau arsirannya metode lain juga monggo silahkan. Dipilih yang bisa membantu kalian lebih memahami materi ini. Setelah sudah ditentukan DHP-nya, kita tinggal menentukan titik pojoknya. Titik pojok berarti yang ada di daerah penyelesaian ini, yang daerah yang ada di ujung-ujungnya. Ini kan berarti ini, dan ini ya, kita tentukan. Ini berarti, misal saya beri nama titik A, ini jelas koordinatnya 0,4. Kemudian titik B jelas koordinatnya 0,5. Kemudian yang ini titik C, sebenarnya ini juga sudah jelas ya, koordinatnya itu X-nya menunjukkan 3, Y-nya menunjukkan 2. Berarti koordinatnya 3,2. Tapi bisa juga nanti kalau di soal kalian tidak pas bilangan bulat, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan menggunakan SPLDV, yaitu eliminasi substitusi. Ini kan tadi garisnya yaitu ini ya, 2X plus 3Y sama dengan 12, dan X plus Y sama dengan 5. Ya sudah, tinggal kita eliminasi, nanti ketemunya sama. Ketemunya Y-nya 2 dan X-nya 3, berarti koordinat C-nya 3,2. Berarti diperoleh A 0,4, B 0,5, dan C 3,2. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang tanya, Bu, apakah harus ini daerah ini saya gambar lagi? Karena tadi di slide sebelumnya juga sudah ada. Apakah untuk menentukan titik pojok juga harus digambar lagi? Ini tidak ya, karena ini saya sifatnya menerangkan dalam PPT. Nanti kalau tidak ada gambar di sampingnya, mbok kalian bingung, maka saya kopikan, saya tuliskan, saya gambarkan lagi untuk menentukan titik pojoknya. Jika kalian ada di buku tulis, cukup gambarnya satu saja. Ya, kita lanjut. Setelah menentukan titik pojok, kita menentukan nilai optimumnya. Ya sudah, tinggal kita substitusi saja. Tadi kan yang diminta ini kan fungsi tujuannya. A-nya, B-nya, C-nya sudah kita peroleh, ya sudah tinggal kita masukkan. Berarti Z-nya ketemunya 8. B-nya, ini X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 5 ya. Nah, Z-nya ketemu 10, kemudian untuk C ketemu Z-nya 16. Yang diminta minimum sama maksimum. Minimum sama maksimum berarti kalian lihat ini. 8, 10, sama 16. Kalau minimum berarti yang paling kecil, maksimum yang paling besar. Berarti minimumnya itu 8 dan maksimumnya itu 16. Seperti itu ya, berarti kesimpulannya seperti ini. Jadi nilai minimumnya adalah 8 dan nilai maksimumnya adalah 16. Ya, kita ke contoh yang bagian berikutnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut ini ya adalah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan.
Nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus y adalah, berarti kalian ini sudah tidak perlu menentukan DHP-nya lagi, tidak perlu menentukan titik potong, tidak perlu menentukan uji titik karena sudah langsung diberikan di soal. Malah berarti ini lebih mudah. Kalian tinggal menentukan ini titik pojoknya masing-masing. Kalau bisa dengan dilihat langsung berarti tidak usah pakai substitusi eliminasi. Nah, kita coba selesaikan ya. Saya gambarkan lagi. Ini kalau kita lihat, ini jelas titik A 0,4, titik B 0,8. Ini sebenarnya seperti angka berapa ya? 5,4 mungkin ya, ini juga 5,2. Nah, untuk meyakinkan kita bisa menggunakan substitusi. Ini saya beri dulu huruf C, yang ini juga titik D ya. Nah, untuk menentukan titik C dan titik D, ini kan berarti kita perlu menentukan ini garis apa, ini garis apa, ini garis apa. Kenapa perlu ditentukan? Karena kalau kita lihat titik C itu titik potong dari garis yang vertikal ini dan garis ini. Titik D ini titik potong garis vertikal ini dan garis yang miring ini. Nah, kita tentukan masing-masing. Gampang lah ya. Nah, ini jelas garisnya itu X sama dengan 5. Karena ini kan disumbu X dan angkanya 5, berarti ini garis X sama dengan 5. Garis ini dan garis ini akan kita tentukan. Nah, yang ini dulu. Ingat materi pekan sebelumnya. Kalau ada garis seperti ini memotong sumbu Y misal di titik A, memotong sumbu X di titik B, berarti menjadi persamaannya itu AX plus BY sama dengan A kali B. Ini berarti 8X tambah 10Y sama dengan 80. 8 kali 10 sama dengan 80. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini saya sederhanakan ya, jadi seperti ini. Garis yang kedua berarti 4X tambah 10Y sama dengan 40, disederhanakan menjadi seperti ini. 2X plus Y sama dengan 20. Nah, kita tinggal menentukan titik C dan titik D-nya. Kita ke titik C dulu. Titik C berarti titik potong garis X sama dengan 5 dan 4X plus 5Y sama dengan 40. Nah, ini kan X-nya sudah diketahui. Ya sudah, tinggal dimasukkan. Nah, X-nya tinggal ganti 5, nanti ketemu Y-nya. Nah, Y-nya ketemu 4, berarti titik C 5,4. Kemudian titik D, titik potong garis X sama dengan 5 dan garis 2X plus 5Y sama dengan 20. Sama caranya ya, X-nya tinggal kita masukkan, ketemu Y-nya sama dengan 2. Berarti titik D 5,2. Gitu ya. Berarti kita peroleh A 0,4, B 0,8. Ini saya tulis saja ya. C tadi 5,4 dan D-nya 5,2. Nah, kita tinggal menentukan nilai optimumnya. Untuk menentukan nilai optimumnya, kita substitusi masing-masing titik pojok ini ke fungsi tujuan yang ada di soal. Nah, fungsi tujuannya tadi 2X plus Y. ABCD-nya saya tuliskan di sini ya. Tinggal kita substitusi biasa, X ganti 0, Y ganti 4, ketemu 4. Ini X ganti 0, Y ganti 8, ketemu 8. Ini X ganti 5, Y ganti 4, ketemu 14. Yang ini juga ketemu 12. Yang diminta tadi maksimum, berarti kita tinggal membandingkan. Ada 4, 8, 14, sama 12. Yang paling besar berarti otomatis 14 ya, berarti ini maksimumnya. Berarti kesimpulannya, oh ini salah ya, harusnya maksimum. Maksimum. Nilai maksimum dari fungsi objektif 2X plus Y pada daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah 14. Nah, selanjutnya bagaimana ketika
Kita diminta menentukan nilai maksimum dan minimumnya, tapi soalnya dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menentukannya nanti akan kita bahas ya. Ada 2 contoh soal yang akan saya sampaikan. Contoh yang pertama, kita pahami ya. Seorang pengusaha garmen merencanakan memproduksi 2 macam kemeja, yaitu berbahan katun dan silk. Harga jual kemejanya yang bahan katun itu 200.000 dan yang bahan silk ini mohon maaf jika salah salah membacanya. Dan kemeja yang bahan silk itu 300.000. Ia mengharapkan penghasilan paling sedikit ya. Penghasilannya paling sedikit itu 30 juta dan dari penjualan minimal 125. Jika biaya pembuatan kemeja bahan katun 150.000 per potong dan kemeja dari bahan silk adalah 250.000 per potong juga ya. Biaya minimal pembuatan kedua jenis kemeja tersebut adalah, ini silahkan kalian pahami ya, ada beberapa poin penting tadi ya. Jumlahnya minimal 125. Dan penghasilannya berarti nanti ketika kalian jual, uangnya itu pinginnya paling sedikit jumlahnya 30 juta. Sedangkan harga jual katun 200.000, harga jual silk itu 300.000, dan totalnya pinginnya paling sedikit itu 30 juta. Dan biayanya, kalimat terakhir ya, biaya bahan katun 150.000 dan bahan silk itu 250.000. Kalau belum paham juga silahkan dipahami lagi, dibaca pelan-pelan. Nah, sebelum kita ke penyelesaian soal ini, saya berikan dulu langkah-langkah umum ketika kalian mendapatkan soal cerita dan diminta menentukan nilai optimumnya. Langkah pertama, tentukan dulu model matematikanya, kemudian tentukan DHP, tentukan titik pojok, dan yang terakhir tentukan nilai optimumnya. Setiap tahap ini tadi sudah saya jelaskan semuanya ya. Ya, kemudian kita ke penyelesaian di soal ini. Yang pertama, tentukan model matematikanya. Permisalan X dan Y-nya, X-nya misal yang bahan katun, Y-nya yang bahan silk. Nah, untuk menentukan fungsi kendalanya, saya buatkan saja tabelnya ya, biar mudah lah. Nah, bahan katun ini bahan silk, ini totalnya. Kemudian, tadi yang kalimat pertama saya tuliskan yang bagian harga jual. Bahan katun 200.000, bahan silk 300.000, dan totalnya pengennya penghasilannya itu ini ya minimal 30 juta. Dan kapasitasnya tadi itu pingin penghasilannya 30 juta dengan penjualan minimal 125. Ingat ya, minimal 125. Dan yang kalimat terakhir itu mengenai biaya pembuatannya yang bahan katun 150.000, bahan silk 250.000. Ini kalau kita lakukan penalaran, tadi kan ini pinginnya penghasilannya paling sedikit 30 juta, berarti otomatis itu ini lebih dari sama dengan. Kapasitasnya juga minimal 125, berarti ini juga otomatis lebih dari sama dengan. Artinya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, ini ya. 200.000 X tambah 300.000 Y lebih dari sama dengan 30 juta. Disederhanakan menjadi seperti ini. Kalimat kedua atau baris kedua, ini X tambah Y lebih dari sama dengan 125. Nah, yang ini itu fungsi tujuan. Tapi jangan lupa tulis syarat mutlak yang ada di program linear, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi kendalanya berarti 150.000 X ditambah 250.000 Y. Ini saya tuliskan sekalian biar tidak lupa, karena biaya berarti otomatis minimum ya. Kalau nanti soal lain, keuntungan berarti maksimum. Begitu.
gitu ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu menentukan DHP-nya. Untuk menentukan DHP-nya saya bahas sekilas saja lah ya, kan sudah kalian bisa, sudah saya jelaskan juga. Dan untuk garis yang pertama, nah jadinya seperti ini. Untuk garis yang kedua, jadinya juga seperti ini. Nah, tinggal uji titik. Uji titiknya saya pakai 0,0 karena tidak dilewati garis yang warna biru. Untuk 2x plus 3y lebih dari sama dengan 300, dia bernilai salah. Berarti 0,0 tidak ikut penyelesaian, berarti daerah penyelesaiannya itu ada di bagian atas. Saya pakai yang anak panah saja ya. Kalau kalian mau pakai arsiran juga silahkan. Ke sana. Kemudian garis yang kedua, kita substitusi diperoleh salah juga, berarti daerahnya juga atas. Karena atas tidak ada 0,0. Nah, seperti ini. Udahlah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, berarti daerah kanan dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah atas. Sudah kelihatan ya DHP-nya. Nah, yang ditunjuk oleh semua anak panah yang berbeda-beda, kanan, kiri, miring. Miringnya yang berapa derajat ini? Ada 2 ya, miring ke sana dan miring ke sana. Nah, berarti otomatis daerah penyelesaiannya itu daerah ini. Nah, ini berarti DHP-nya. Nah, ketika sudah bisa menentukan DHP-nya, kita tinggal menentukan titik pojoknya. Saya gambarkan lagi di sini. Titik pojoknya berarti ini, dan ini. Ini titik pojok bukan. Ini kan nanti kalau kalian gambarnya lebih luas itu kan akan ke atas terus, ini juga akan ke atas terus. Titik pojoknya ini ada 3. 1, 2, 3. Misal yang ini saya beri namanya titik A, berarti ini jelas koordinatnya 0,125. Kemudian ini B-nya karena kita belum tahu, walaupun kalau kita lihat ini sudah otomatis ya. Ini di antara 50 sama 100 berarti 75. Ini 50 berarti 75,50. Titik C 150,0. Nah, titik B akan kita coba cari dengan metode eliminasi substitusi. Nah, diperoleh hasilnya jelas sama ya, 75,50. Berarti sudah kita peroleh 3 titik pojok yaitu A 0,125, B 75,50 dan C 150,50. Oke, setelah titik pojok sudah kita ketahui, tinggal substitusi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi ini. Yang biaya tadi itu loh. Nah, tinggal kita substitusi saja. Tinggal kita pilih, tadi kan mintanya minimum ya, berarti yang paling kecil dari 3 ini, yang paling kecil itu yang mana? Ternyata yang paling kecil yang ini ya, yang bawah. Nah, berarti kesimpulannya, biaya minimal pembuatan kedua jenis kemeja tersebut adalah Rp22.500.000. Nah, nanti jika ada di soal lain yang ditanya misalkan bukan biaya minimalnya, tapi berapa jumlah dari setiap bahan agar biayanya tersebut minimal, berarti ini kalian lihat yang bagian ininya. Dia minimal itu ketika C itu 150,0. 150 ini menunjukkan X, 0 itu menunjukkan Y. Dan X itu tadi bahan katun, yaitu bahan silik. Berarti otomatis ini bisa juga kesimpulannya seperti ini. Kalau nanti soalnya beda, berarti kesimpulannya seperti ini ya. Biaya pembuatan kedua jenis kemeja tersebut akan minimal jika pengusaha garmen memproduksi kemeja bahan katunnya sebanyak 150 dan
Karena 0 berarti tidak memproduksi kemeja bahan silk. Ya, contoh terakhir atau contoh kedua untuk soal cerita, kita pahami dulu ya. Sebuah pesawat dengan rute Jakarta-Surabaya dalam 1 kali pemberangkatan dapat mengangkut penumpang paling banyak. Ini kalau ada kata-kata seperti ini bisa kalian tandai di soal. Paling banyak 90 penumpang yang terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi. Penumpang kelas bisnis boleh membawa bagasi 12 kilo dan kelas ekonomi 10 kilo. Daya angkut bagasinya 1000 kilo. Harga tiket kelas bisnis 1 juta dan kelas ekonomi 800.000. Pendapatan maksimal maskapai tersebut adalah, ini berarti kita analisis ya, ini soal ceritanya. Pertama, kita lakukan permisalan. Misal X-nya kelas bisnis, Y-nya kelas ekonomi. Nah, saya kalau mengerjakan seperti ini itu lebih mudah ketika saya buat tabel. Kalau kalian tanpa tabel bisa ya tidak masalah. Tadi yang kalimat pertama itu banyak penumpangnya itu jumlahnya 90. Paling banyak ya tadi ya, coba kita lihat lagi. Nah, paling banyak 90. Berarti nanti otomatis lebih dari atau kurang dari. Kalau paling banyak 90. Paling banyak 90 berarti boleh melebihi 90? Tidak. Ya, otomatis tidak boleh melebihi 90. Berarti kurang dari 90. Kalau melebihi 90 mau diletakkan di mana penumpangnya, begitu kan? Kemudian kalimat kedua yaitu mengenai bagasi. Kelas bisnisnya 12 kilo, ekonominya 10 kilo, jumlahnya 1000 kilo. Kalau kita lakukan penalaran, otomatis juga kurang dari ya. Tidak mungkin boleh melebihi 1000 kilo. Berarti ini juga kurang dari. Nah, yang ketiga yaitu mengenai harga tiket. Yang bisnis 1 juta, ekonomi 800.000. Ini berarti nanti menjadi fungsi tujuan. Nah, kita tulis seperti ini ya. 12X plus 10Y kurang dari sama dengan 1 juta disederhanakan menjadi 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 500. X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Fungsi tujuannya 1 juta X ditambah 800.000 Y. Langkah selanjutnya yaitu menentukan DHP. Ini kita cari dulu yang X plus Y sama dengan 90. Ini titik potongnya, tinggal kita masukkan ke sumbu koordinat 90 dan 90. Nah, garis yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 100, Y-nya 0, X-nya ini pecahan ya, jadi desimal 83,3. Y-nya 100 dan 83,3 ini di sinilah ya. Nah, kemudian kita mau menentukan daerah penyelesaian. Tinggal kita substitusi, saya pakai 0,0. Untuk X plus Y kurang dari 90, dia bernilai benar, berarti daerah penyelesaiannya ada di bawah. Salah ya yang ini ya. Mohon maaf itu salah. Nah, ini ya. Kemudian yang garis kedua, substitusi juga ketemunya benar juga berarti penyelesaiannya juga ada di bawah. Ini berarti bisa lah ya. Ini tinggal diteruskan. Anak panahnya tidak perlu sebanyak ini, tidak masalah ya. Sesuka kalian mau berapa saja boleh. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah kanan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 berarti daerah atas. Nah, ini saya langsung menuju sini karena sudah terlihat sekali ya, ini daerah penyelesaiannya. Nah, berarti penyelesaiannya jelas sekali ada di daerah sini.
Nah, ini adalah DHP-nya. Selanjutnya kita tinggal menentukan titik pojoknya. Ya, kita tentukan titik pojoknya, saya gambarkan lagi. Yang ini berarti ada 4 titik pojok ya. 1, 2, 3, 4. A 0,0, B-nya jelas tadi 0,90, C-nya ini yang tadi ya, yang desimal tadi 83,33,0, dan D-nya ini kita belum tahu berapa, saya misalkan X, Y. Nah, tinggal kita tentukan titik potongnya dengan eliminasi substitusi. Diperoleh hasilnya seperti ini ya. X-nya 50, Y-nya 40. Nah, eliminasi substitusinya berarti dari 2 garis ini, karena garis ini tadi, ini itu X plus Y sama dengan 90, dan yang ini 6X plus 5Y sama dengan 500, berarti ya udah eliminasi substitusinya ini, 2 ini. Gitu ya, Mbak ada yang bingung, Bu ini dari mana? Ya ini, karena ini titik potong dari 2 garis ini. Berarti diperoleh titik A 0,0, B 0,90, C 83,33, dan D 50,40. Nah, kita tinggal ke langkah terakhirnya, menentukan nilai optimumnya. Tinggal kita tuliskan titik pojoknya, fungsi tujuannya ini. Nah, tinggal kita masukkan saja lah ya. Nah, dipilih tadi fungsi tujuannya maksimum atau minimum. Fungsi tujuannya itu maksimum, berarti pilih yang paling besar. Dari 4 ini pilih yang paling besar. Jelas yang ini ya. Nah, ini maksimum, berarti kesimpulannya pendapatan maksimal maskapai tersebut adalah Rp83.330.000. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika dari penjelasan tadi ada kesulitan, silahkan disampaikan. Kalian juga misal bingung dalam menentukan DHP, saya bingung misal menggunakan anak panah, bisa juga menggunakan arsiran. Kalau masih bingung juga, silahkan bisa japri saya atau komen di WA group juga bisa. Nanti kalau perlu kita virtual dengan Meet, kita juga bisa laksanakan. Oke, terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat.